Bab 826 mempersiapkan perang. Keributan berangsur-angsur mereda dari banyaknya suara-suara yang terdengar. Setiap ahli di domain Great Havenlaw menghela nafas, karena tidak ada yang menyangka bahwa Mu Chen, seorang penguasa kelas 3, akan menjadi pemenang terbesar dalam upacara raja ini. Rasa iri dan kaget memenuhi desahan itu. Tapi tidak ada lagi penghinaan karena kekuatan yang telah ditampilkan Mu Chen di tahap upacara raja telah membuat setiap ahli dari domain Great Havenlaw terkejut. Kultivasinya menjadi penguasa tingkat 4, dan menambahkan identitas lain dari seorang Grandmaster Arai Spiritual tingkat bumi, setara dengan penguasa tingkat 5. Bahkan di antara domain Great Havenlaw yang dipenuhi oleh para ahli, dia dapat dianggap sebagai elit yang luar biasa. Oleh karena itu, meskipun banyak orang yang iri dengan fakta bahwa Mu Chen bisa menjadi raja ke-10, tidak ada yang merasa tidak puas karenanya. Bagaimanapun, kekuatan adalah kunci di banyak tempat, dan kekuatan yang ditunjukkan oleh Mu Chen pantas untuk diakui dan dihormati oleh para ahli di domain Great Havenlaw. Dia bukan lagi pemula alam berdaulat dari setahun yang lalu ketika dia baru saja memasuki domain Great Havenlaw. Selain itu, Istana Sembilan Neter saat ini yang berada di belakang Mu Chen tidak dapat dilihat seperti di masa lalu. Di masa lalu, Istana Sembilan Neter adalah kekuatan terlemah di antara 9 raja, sehingga menderita banyak penghinaan. Tapi, pada tahun lalu, Istana Sembilan Dewa bangkit dengan kuat dengan reputasi yang secara bertahap tumbuh lebih kuat. Hal yang paling penting adalah bahwa saat ini, Istana Sembilan Neter adalah satu-satunya kekuatan di domain Great Havenlaw dengan 2 raja. Itu berarti sumber daya yang akan diterima Istana Sembilan Neter akan menjadi 2 kali lipat dari pasukan raja lainnya. Di bawah dukungan sumber daya yang begitu besar, tidak perlu dikatakan bahwa Istana Sembilan Neter akan tumbuh lebih kuat. Mungkin, di masa depan, situasi kekuatan terkuat di domain Great Havenlaw akan berubah. Oleh karena itu, jelas bodoh untuk menyinggung Mu Chen dan Istana Sembilan Neter sekarang. Dalam upacara raja ini, selain Mu Chen menjadi pemenang terbesar, penguasa kota Greatlaw City, Qin Zhong juga mendapatkan sedikit keuntungan. Meskipun dia tidak dianugerahi gelar raja, setelah melihat kontribusinya untuk domain Great Havenlaw, Mandala berjanji untuk membantunya menembus penguasa kelas 5. Selama dia berhasil menembus Sovereign kelas 5, dia akan menjadi raja ke-11 di domain Great Havenlaw setelah perang perburuan. Anugerah ini tidak diragukan lagi membuat Qin Zhong sangat bersemangat. Meskipun banyak orang lain yang iri padanya, Mandala juga dengan jelas menyatakan bahwa dalam perang perburuan ini, akan ada hadiah bagi kontributor. Lebih jauh lagi, hadiahnya adalah sesuatu yang bahkan membuat para raja tergoda, belum lagi para ahli lainnya. Dengan demikian, atmosfer di seluruh domain Great Havenlaw dibangkitkan dengan niat bertarung yang melonjak. Melihat situasi ini, Mu Chen juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan bibirnya. Mandala benar-benar ahli dalam mengatur bawahannya. Dia memang layak sebagai satu-satunya penguasa domain Great Havenlaw. Setelah upacara raja berakhir, Mu Chen tinggal di Istana Sembilan Neter untuk diam-diam mengolah dan menstabilkan energi spiritual yang kacau dari terobosannya ke penguasa tingkat 4. Selain itu, energinya yang tersisa dihabiskan untuk melatih pasukan Sembilan Neter. Dengan perang perburuan yang semakin dekat, Mu Chen bisa merasakan atmosfer di domain Great Havenlaw secara bertahap menjadi tegang dan serius. Meskipun domain Great Havenlaw mereka adalah kekuatan puncak di wilayah utara, akan ada kekuatan puncak yang dihancurkan dan dilahap oleh kekuatan puncak lainnya di setiap perang perburuan. Para ahli di pasukan itu hanya bisa melarikan diri untuk hidup mereka atau bergabung dengan pasukan lain. Tapi kegagalan semacam itu akan diejek, kemanapun mereka pergi. Oleh karena itu, perang perburuan secara langsung menyangkut diri mereka sendiri. Jadi, agar tidak menjadi anjing liar, mereka harus memberikan segalanya agar domain Great Havenlaw bisa selamat dari perang perburuan. Oleh karena itu, seluruh domain Great Havenlaw sedang dalam persiapan perang dalam periode waktu ini, diselimuti suasana tertekan dan tegang. Istana Sembilan Neter, tentu saja, tidak luput dari atmosfer itu. Meskipun Mu Chen dianugerahi gelar raja, pasukan Sembilan Dewa masih berada di bawah kendalinya. Dengan perluasan pasukan Sembilan Neter pada tahun lalu, skalanya telah meningkat beberapa kali lipat. Selain sumber daya budidaya yang cukup yang menjadi hak Istana Sembilan Neter, pasukan Sembilan Neter dapat dianggap sebagai pasukan yang kuat dengan kekuatan beberapa kali lebih kuat dari setahun yang lalu. Menurut spekulasi Mu Chen, dia mungkin harus meminjam kekuatan pasukan Sembilan Neter dalam perang perburuan ini. Oleh karena itu, dia tidak bisa bersantai, karena dia perlu dikoordinasikan dengan pasukan ini. Istana Sembilan Neter, di lapangan latihan yang luas. Pasukan Sembilan Neter, yang diselimuti baju besi hitam, sedang berlatih di lapangan.
Mereka semua duduk dengan tenang saat Battle Wheel berwarna hitam pekat muncul dari tubuh mereka dan berkumpul di atas mereka. Battle Wheel tampak seperti lautan hitam yang bergelombang yang dipenuhi dengan gemuruh yang menyebabkan seluruh wilayah bergetar. Di depan pasukan 9 Nether, Mu Chen duduk di atas patung singa dengan kedua tangannya disatukan. Cahaya samar-samar berkedip di matanya saat energi spiritual menyembur keluar dari tubuhnya, membumbung tinggi ke samudera luas kehendak pertempuran di atas pasukan 9 Nether. Mu Chen akan membutuhkan kehendak pertempuran dari pasukan 9 Nether untuk menerimanya jika dia ingin mengendalikannya, jadi energi spiritualnya mengembara di dalam kehendak pertempuran yang luas. Di masa lalu, koordinasi Mu Chen dengan pasukan 9 Nether cukup bagus. Tetapi karena periode waktu ini, ketika dia sibuk dengan Dragon Phoenix Haven, upacara raja dan perluasan pasukan 9 Nether, koordinasi di antara mereka kurang. Sekarang dia punya waktu, dia secara alami harus meluangkan waktu untuk memperbaiki koordinasi dengan pasukan 9 Nether. Mu Chen menghabiskan 2 jam untuk membina koordinasi di antara mereka sebelum dia membuka matanya dan melihat ke arah pasukan 9 Nether, yang seperti lautan hitam dengan awan hitam pekat Battle Wheel di atas mereka. Samar-samar, ada suara mendesis yang datang dari mereka, yang terdengar seperti petir yang akan menyerang rasa takut di hati orang lain. Meskipun kekuatan satu prajurit di pasukan 9 Nether bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti di mata Mu Chen, dia akan merasa sedikit tertekan jika Battle Wheel mereka berkumpul bersama. Menurut spekulasi Mu Chen, jika dia bisa mengendalikan kehendak pertempuran pasukan 9 Nether dengan kultivasinya di penguasa kelas 4, dia bahkan bisa dengan mudah menekan veteran penguasa kelas 5. Meskipun pasukan 9 Nether sangat kuat, itu masih terlalu kurang dibandingkan dengan tentara Great Havenlaw. Mu Chen menghela nafas saat dia melihat ke arah pasukan 9 Nether. Meskipun kekuatan pasukan 9 Nether terus meningkat, masih ada jarak yang sangat jauh antara mereka dan pasukan terkuat di domain Great Havenlaw, tentara Great Havenlaw. Tetapi karena fakta bahwa tentara Great Havenlaw terlalu kuat, Mu Chen tahu bahwa bukanlah tugas yang mudah untuk mengendalikan kehendak pertempuran tentara Great Havenlaw. Selain itu, Mu Chen menebak bahwa bahkan Panglima Besar Tentara Havenlaw Besar, Huo Meier tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kehendak pertempuran tentara Havenlaw Besar. Ada hampir 1000 orang di tentara Great Havenlaw, dan setiap orang dari mereka memiliki kekuatan di alam berdaulat. Jika kehendak pertempuran yang mengerikan seperti itu dapat dikendalikan, mungkin hanya Mandala dan 3 kaisar yang dapat menghadapi mereka di domain Great Havenlaw. Perang perburuan mungkin adalah tempat di mana pasukan-pasukan itu digunakan. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dalam perang perburuan, kekuatan seorang individu sangat tidak memadai, kecuali jika seseorang sekuat 3 kaisar. Jika tidak, mereka tidak akan bisa mengendalikan situasi. Dengan demikian, mereka harus mengandalkan kekuatan pasukan. Sepertinya perang perburuan tidak akan mudah. Mu Chen tidak bisa menahan nafas saat dia melihat keluar dari istana 9 Nether. Dengan perang perburuan yang semakin dekat, dia bisa dengan jelas merasakan perubahan atmosfer di seluruh domain Great Havenlaw. Pasukan dari berbagai raja telah berlatih setiap hari dan aura pembunuhan bisa dirasakan dari tempat yang sangat jauh. Sedemikian rupa sehingga bahkan 9 Nether mulai mengasingkan diri dalam kultivasi, menyerahkan urusan istana 9 Nether kepadanya. Tapi, untungnya, tanpa pengurus rumah tangga seperti Tang Bing, bahkan dia pun akan memiliki pikiran untuk melarikan diri dari sini. Tapi dari sini, dia bisa menilai betapa brutalnya perang perburuan. Bahkan domain Great Havenlaw mereka berada dalam bahaya besar, karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa domain Great Havenlaw akan tetap berada di wilayah utara setelah perang perburuan ini. Memikirkan masalah ini, hati Mu Chen terasa jauh lebih berat. Meskipun ada orang yang tidak dia sukai, tempat berlindung yang diberikannya telah memungkinkan kekuatan Mu Chen melonjak dalam setahun terakhir. Karena itu, dia berterima kasih kepada domain Great Havenlaw. Belum lagi Mandala adalah penguasa domain Great Havenlaw, dan Mu Chen memiliki pendapat yang cukup baik tentang ratu kecil bermuka 2 yang imut di luar tetapi memiliki kekuatan absolut. Bagaimanapun, Mandala telah memberinya cukup banyak bantuan pada tahun lalu. Bagian yang paling penting adalah Mandala tidak pernah memperlakukannya sebagai bawahan, hubungan mereka berdua telah melampaui status mereka. Oleh karena itu, akan sulit bagi Mu Chen untuk menerima jika domain Great Havenlaw dikalahkan dan dimakan oleh orang lain dalam perang perburuan ini. Sepertinya saya hanya bisa memberikan yang terbaik untuk melakukan bagian saya. Mu Chen tersenyum pahit. Dengan hubungannya yang buruk dengan istana mendalam langit, Liu Tiandao pasti tidak akan melepaskannya jika domain Great Havenlaw hilang. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya, memerintahkan pasukan 9 Nether untuk melanjutkan pelatihan. Dengung.
Tapi saat Mu Chen melambaikan tangannya, dia melihat ruang berfluktuasi di hadapannya dan sesosok tubuh mungil melangkah keluar dari ruang yang terdistorsi. Dia melambaikan tangannya dan 10 botol giok terbang ke arah Mu Chen. Ketika botol-botol giok itu terbang ke arah Mu Chen, suaranya yang lembut bercampur dengan kebencian saat bergema. Ambillah 10 esensi darah Divine Beast yang kamu inginkan. Bajingan, aku harus pergi ke semua rumah lelang besar di wilayah utara hanya untuk mengumpulkan 10 esensi darah Divine Beast ini. Bab 827 Cairan Ilahi Spiritual. Mu Chen dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menerima botol-botol giok itu dan melihat ke arah esensi darah berwarna berbeda yang mengandung energi spiritual yang sangat murni dan kuat. Dia tertegun sejenak, sebelum dia mengangkat kepalanya. Di ruang yang terdistorsi di hadapannya berdiri Mandala, terlihat sedikit lelah. Merasakan tatapan Mu Chen, dia membuang bibirnya ke samping dengan suasana hati yang tidak senang. Ini adalah esensi darah Divine Beast. Kamu pergi ke rumah lelang untuk membelinya. Mu Chen memegang 10 botol batu giok sambil menekan ekstasi di dalam hatinya saat dia bertanya. Bukan main, atau apakah kamu ingin aku mencari Divine Beast itu dan membantai mereka? Apakah Anda berpikir bahwa Divine Beast ini adalah kucing dan anjing liar? Dengan mudah membunuh satu dengan satu langkah. Mandala memutar matanya ke arah Mu Chen sambil melanjutkan, untuk mendapatkan esensi darah Divine Beast ini, saya telah menghabiskan banyak sekali cairan spiritual berdaulat. Selain itu, rumah lelang itu melihat fakta bahwa saya adalah penguasa Havenlau Agung dan menjualnya kepada saya dengan harga lebih rendah. Jika tidak, Anda tidak akan bisa membelinya, bahkan jika Anda memiliki jumlah cairan spiritual berdaulat yang cukup. Mu Chen menganggukkan kepalanya pada kata-kata Mandala, karena dia tahu bahwa esensi darah Divine Beast yang dia butuhkan bukanlah yang biasa dengan satu atau dua di antaranya berada di peringkat paling depan dalam Myriad Beast Record. Umumnya, esensi darah Divine Beast itu sangat langka dan berharga, jadi sangat sulit untuk mengumpulkannya. Alasan mengapa rumah lelang itu menjual esensi darah Divine Beast kepada Mandala adalah karena mereka melihat fakta bahwa dia adalah kultivator alam berdaulat bumi. Jika tidak, jika Mu Chen melakukan perjalanan sendiri, dia mungkin akan kembali dengan tangan kosong. Terima kasih. Mu Chen memegang botol giok sambil dengan tulus berterima kasih padanya. Dia tahu bahwa menggunakan tugasnya untuk membuat Mandala mengumpulkan esensi darah makhluk ilahi yang dia butuhkan sebagai hadiah sedikit menipunya. Tapi menilai dari sudut tertentu, dia memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah Mandala sebagai seseorang dari domain Great Havenlau dan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara. Tidak hanya Mandala tidak keberatan tentang hal itu, dia bahkan menghabiskan banyak usaha dan uang untuk mengumpulkan esensi darah Divine Beast untuknya. Mandala tidak mengatakan apapun tentang itu, tapi menilai dari penampilannya yang sering bepergian, dia bisa menebak bahwa dia mungkin telah melakukan perjalanan ke berbagai rumah lelang di wilayah utara untuk mengumpulkan esensi darah Divine Beast itu. Tindakannya membuat Mu Chen merasa sedikit tersentuh. Awalnya, Mandala masih merasa sedikit tidak senang setelah bepergian kemana-mana, tetapi ketika dia mendengar rasa terima kasih yang tulus dari Mu Chen, dia merasa sedikit tidak wajar. Ini adalah domain Great Havenlau, di mana semua orang dipenuhi dengan rasa hormat dan rasa hormat padanya. Secara alami tidak mungkin bagi orang lain untuk memperlakukannya seperti yang dilakukan Mu Chen, tetapi dia juga merasa bahwa ketika Mu Chen berbicara dengannya, dia tidak memperlakukannya sebagai penguasa domain Great Havenlau, tetapi seorang teman. Itu adalah perasaan yang membuatnya merasa sangat nyaman. Mungkin karena perasaan inilah dia akan menutup mata terhadap semua tindakan Mu Chen yang menyinggung. Tetapi dengan kebanggaan yang terkubur jauh di dalam tulangnya, dia secara alami tidak akan menunjukkan emosi apapun saat ini. Oleh karena itu, wajahnya dengan cepat menegang saat dia berbicara dengan sikap resmi, sebagai penguasa, saya secara alami harus memenuhi janji saya. Anda membantu saya berurusan dengan Qiu Taiyin, jadi ini adalah imbalan Anda. Mu Chen tersenyum dan tidak tawar-menawar dengan penguasa yang sombong ini. Jadi, bagaimana dengan Qiu Taiyin? Berbicara tentang masalah ini, wajah Mandala berangsur-angsur berubah menjadi serius. Seperti yang saya duga, Istana Mendalam Langit telah menanam banyak mata-mata di domain Great Havenlau kami dan Qiu Taiyin hanyalah salah satunya. Tapi saya telah berhasil menggali daftar nama dari mulutnya, jadi saya hanya perlu mengikutinya untuk melacak mereka dan menangani orang-orang yang meragukan itu sesegera mungkin. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Dia tidak bisa mengambil bagian dalam masalah seperti ini, tetapi dengan kemampuan Mandala, dia bisa dengan cepat menyelesaikannya. Masih ada 2 bulan sampai perang perburuan. Bisakah Anda memberitahu saya beberapa informasi tentang itu? Saya, bagaimanapun juga, adalah bagian dari domain Great Havenlau.
Jadi jika memungkinkan, saya ingin berkontribusi juga. Mu Chen bertanya sambil menatap Mandala setelah merenung sejenak. Meskipun dia telah mendengar banyak tentang perang perburuan, dia masih belum mengetahui informasi rinci tentangnya. Mandala melirik Mu Chen, sebelum meregangkan pinggangnya dan duduk di sampingnya dan berkata dengan nada malas, sebenarnya, tidak banyak yang bisa dikatakan tentang itu. Perang perburuan adalah perang brutal dengan hukum bertahan hidup yang terkuat. Meskipun ada banyak kekuatan puncak di wilayah utara, itu juga merupakan tempat di mana serigala berkumpul. Ini bukan tempat di mana harimau memimpin hutan. Jadi akan ada serigala yang mencoba berubah menjadi harimau dalam perang perburuan ini. Mu Chen berkata sambil matanya berkedip-kedip. Di dunia ini, tidak ada kekurangan orang yang ambisius. Mandala berkata sambil melanjutkan, hanya ketika wilayah utara bersatu, benua mertuaku bisa bebas darinya dan menjadi penguasa di dunia 1000. Ini adalah aturan tak tertulis di wilayah utara. Tidak ada yang tahu kapan itu diedarkan, tapi begitu aturannya ditetapkan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Itu karena mengubahnya berarti seseorang akan menjadi musuh dari semua kekuatan lain. Jadi perang perburuan telah diwariskan dan sampai sekarang, belum ada harimau yang muncul. Tapi saya pikir itu mungkin akan muncul kali ini. Saat dia berbicara, sebuah cahaya bersinar di pupil emas Mandala. Mu Chen tertegun sejenak saat dia melihat ke arah Mandala. Kenapa begitu? Apakah Anda tahu lokasi perang berburu ini? Mandala menoleh dan bertanya. Mu Chen tertegun sejenak, sebelum menganggukkan kepalanya, medan perang yang jatuh. Medan perang yang jatuh adalah tanah terlarang di wilayah utara. Dikatakan bahwa di zaman primordial, ketika klan asing menyerbu dunia 1000 dewa, pertempuran menyebar ke wilayah utara. Melepaskan pertempuran yang menghancurkan di benua super ini. Dan Valen Battlefield adalah salah satu medan pertempuran dari peristiwa itu. Banyak kultivator yang jatuh dalam pertempuran itu, sehingga dikenal sebagai Valen Battlefield oleh orang lain, dan kekejamannya dapat dilihat dari nama tempat itu. Valen Battlefield sangat terkenal di wilayah utara, karena ada banyak warisan di dalamnya. Bahkan ada cukup banyak warisan kultivator tertinggi, sehingga menarik banyak orang untuk datang. Tetapi hanya sedikit dari mereka yang memasuki Valen Battlefield untuk mencari harta karun yang berhasil keluar. Itu karena ada terlalu banyak ahli yang telah jatuh di Valen Battlefield, menyebabkan energi spiritual di dalamnya sekeras gunung berapi dan badai energi spiritual kadang-kadang terbentuk. Itu adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh kultivator alam berdaulat bumi. Dan dengan lebih banyak orang kehilangan nyawa mereka di Valen Battlefield, itu telah menjadi tanah terlarang yang sangat tidak menyenangkan di wilayah utara. Benar, Valen Battlefield. Mandala menganggukkan kepalanya sambil melanjutkan, di zaman primordial, ada beberapa kultivator alam berdaulat bumi yang kehilangan nyawa di dalamnya, dan tujuan dari perang perburuan ini adalah kultivator alam berdaulat bumi tersebut. Mata Mu Chen menyipit. Apakah Anda tahu tentang cairan ilahi spiritual? Mandala mengajukan pertanyaan lain. Mu Chen menggelengkan kepalanya dengan hampa. Ketika kultivator alam berdaulat bumi mati, laut berdaulatnya akan terkikis seiring berlalunya waktu. Dan ketika laut berdaulat terkikis hingga batasnya, itu akan membentuk cairan ilahi spiritual, esensi terakhir dari kultivator alam berdaulat bumi. Mandala dengan lembut menjilat bibirnya. Berbicara tentang cairan ilahi spiritual, bahkan matanya telah bersinar dengan sedikit keserakahan. Cairan ilahi spiritual itu sangat bermanfaat bagi para ahli alam berdaulat bumi seperti kita. Tapi badai energi spiritual di medan perang yang jatuh sangat mengerikan. Hanya pada waktu khusus badai itu akan melemah. Pada saat itu, perang perburuan akan berlangsung. Paviliun ilahi telah bertahan selama 5 perang perburuan dan juga kekuatan yang berhasil mendapatkan cairan ilahi spiritual paling banyak di antara kekuatan puncak di wilayah utara. Menurut apa yang saya tahu, orang itu saat ini berada di puncak alam berdaulat tingkat bumi kecil dan telah melakukan kontak dengan alam berdaulat tingkat bumi besar. Jika dia berhasil mendapatkan lebih banyak cairan ilahi spiritual kali ini, dia mungkin bisa menerobos ke alam berdaulat tingkat bumi besar. Selain dia, istana dunia bawah dan penguasa dari kekuatan puncak lainnya juga memiliki kemungkinan. Wajah Mandala berubah menjadi serius. Dan ketika alam berdaulat tingkat bumi yang lebih besar muncul, tidak akan ada orang di wilayah utara yang bisa menghentikannya. Pada saat itu, ia akan menjadi harimau dan menyatukan wilayah utara. Alam berdaulat tingkat bumi yang lebih besar. Mu Chen mengerutkan alisnya, karena level semacam ini masih terlalu jauh dan asing baginya. Mandala tanpa daya melirik Mu Chen dan menjelaskan, secara alami ada klasifikasi alam berdaulat tingkat bumi. Mereka dibagi menjadi 3 alam. Alam berdaulat tingkat bumi yang lebih rendah,
alam berdaulat tingkat bumi yang lebih besar, dan alam berdaulat tingkat bumi yang disempurnakan. Setiap tingkatan itu disertai dengan kesenjangan yang besar. Saat ini, di wilayah utara, penguasa dari kekuatan puncak hanya berada di alam berdaulat tingkat bumi kecil. Saat penguasa Paviliun Ilahi menyelesaikan terobosannya dalam perang perburuan ini, situasinya akan menjadi sangat merepotkan. Tatapan Mu Chen berubah menjadi serius juga. Jadi ini adalah dunia kultivator alam berdaulat tingkat bumi. Dia tidak pernah menyangka bahwa perbedaan antara tingkatan di alam berdaulat tingkat bumi akan begitu besar. Menilai dari nada bicara Mandala, dia bisa tahu betapa fatal daya tarik cairan ilahi spiritual untuk kultivator alam berdaulat tingkat bumi seperti mereka. Dan sumber dari perang brutal ini, perang perburuan, mungkin adalah cairan ilahi spiritual. Aku ingin tahu di kelas berapa kakek Luo Li berada. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di hati Mu Chen saat dia teringat bertemu dengan Luo Tianshen di Akademi Spiritual Surga Utara. Menurut spekulasinya, Luo Tianshen mungkin lebih kuat dari Mandala. Perang perburuan ini mungkin akan menjadi yang paling mengguncang dalam sejarah. Mandala tersenyum tipis sambil mengangkat kepalanya. Tidak ada rasa takut di matanya. Sebaliknya, matanya dipenuhi dengan niat bertarung yang berkobar. Dia melihat ke cakrawala di kejauhan dan sebuah lengkungan muncul di sudut bibirnya. Mari kita lihat siapa yang akan berhasil menerobos kali ini. Bab 828 Darah Ilahi Memurnikan Tubuh. Di patung singa di lapangan latihan, Mu Chen memandangi murid emas Mandala, yang dipenuhi dengan niat bertarung, di bawah sinar matahari dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia tidak pernah menyangka bahwa penguasa yang tampak mungil itu akan begitu gila di dalam tulangnya. Pasukan lain takut akan perang perburuan, tapi baginya, dia justru merindukannya. Namun, kekuatan puncak lainnya bukanlah domba yang dapat dengan mudah disembelih. Mereka semua adalah eksistensi kuat yang bisa mengguncang seluruh wilayah utara dengan kaki mereka. Mu Chen mengerucutkan bibirnya. Meskipun perang perburuan belum tiba, samar-samar dia bisa mencium bau busuk darah. Tidak ada yang tahu kekuatan puncak mana yang akan dilahap dalam perang perburuan ini. Tapi, tidak peduli siapa itu, hasilnya pasti akan mengguncang wilayah utara, karena sumber daya dan wilayah dari kekuatan puncak akan membuat orang lain ngiler. Kobaran api di mata Mandala berangsur-angsur memudar saat dia menatap Mu Chen dengan pupil emasnya dan tiba-tiba tersenyum tanpa tanda-tanda sebelumnya. Apakah Anda tahu tentang Istana Surga Kuno? Mendengar nama yang tidak asing lagi, tubuh Mu Chen tiba-tiba tersentak sebelum mengangkat kepalanya dan menatap Mandala dengan sedikit ekstasi, bahkan detak jantungnya bertambah cepat. Bukankah Istana Haven Kuno adalah alasan dia datang ke benua Skylaw bersama Nine Nether? Itu karena ada katalog abadi lain di Istana Ancient Haven yang akan memberikan evolusi lain pada tubuh abadi matahari agungnya. Sepertinya Istana Haven Kuno adalah alasan mengapa kau datang ke benua Skylaw. Mandala tersenyum tipis saat dia melirik ke arah Mu Chen. Jangan ribut-ribut soal itu. Karena kamu memiliki tubuh abadi matahari yang agung, kamu juga harus tahu beberapa informasi tentangnya. Di Istana Surga Kuno, memang ada sesuatu yang kamu inginkan. Tatapan Mu Chen tiba-tiba berubah menjadi panas dan bahkan nafasnya menjadi lebih cepat. Dalam setahun terakhir, ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan informasi yang dikonfirmasi. Meskipun dia tidak tahu apa itu Istana Haven Kuno, setidaknya itu berarti dia memiliki sesuatu yang dia butuhkan di benua Skylaw. Apakah Anda tahu di mana letak Istana Haven Kuno? Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya saat dia menatap Mandala. Mandala membuang bibirnya yang merah merona saat dia menjawab, Istana Haven Kuno, memang, tersembunyi di benua Skylaw. Tapi, tidak ada yang tahu di mana letaknya. Dugaanku, itu pasti berada di sebuah alam spasial yang disegel oleh seseorang. Bahkan seorang ahli alam berdaulat bumi sepertimu tidak bisa menyelidiki lokasinya. Mu Chen bertanya dengan alis berkerut. Mandala memutar matanya ke arah Mu Chen. Bahkan di zaman primordial, Istana Surga Kuno adalah kekuatan yang terkenal dan Master Istana adalah seorang ahli puncak. Bagaimana mungkin segel yang dilemparkan oleh seorang ahli seperti itu sebelum dia jatuh menjadi sesuatu yang bisa diselidiki oleh alam berdaulat bumi? Mu Chen dengan canggung tersenyum dan menghela nafas dalam hatinya. Di dunia ini, memang ada gunung yang lebih tinggi dari yang lain. Tapi meskipun aku tidak bisa menyelidiki lokasi Istana Haven Kuno, ada kultivator dari Istana Haven Kuno yang jatuh di medan perang yang jatuh. Saya percaya bahwa kita mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi mengenai Istana Haven Kuno dari sana. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Meskipun informasinya terlalu samar, dia masih berhasil mendapatkan beberapa informasi tentang itu.
Setidaknya itu lebih baik daripada dia bergerak membabi buta, karena tujuan utamanya untuk pergi ke Istana Haven kuno adalah halaman lain dari katalog abadi. Karena Mu Chen jelas bahwa jika dia ingin melacak jalur kultivator tertinggi, katalog abadi adalah sesuatu yang dapat memberinya bantuan besar. Hari ketika dia bisa mengembangkan tubuh abadi Matahari Agung menjadi tubuh abadi primordial, itu akan menjadi hari ketika dia memiliki kualifikasi untuk membuat namanya mengguncang dunia 1000 dewa. Pada saat itu, baik itu klan Dewa Luo atau klan misterius milik ibunya, dia tidak perlu lagi takut pada salah satu dari mereka. Sepertinya saya pasti harus melakukan perjalanan ke Valen Battlefield. Mu Chen bergumam. Tidak masalah jika dia bisa mendapatkan informasi apapun mengenai Istana Surga Kuno, dia masih harus berusaha, karena itu untuk tubuh abadi primordial yang legendaris. Selama 2 bulan berikutnya, Mu Chen juga memanfaatkan momen tersebut untuk berkultivasi sambil melatih pasukan. 9 Neter. Skala perang perburuan mempengaruhi semua kekuatan di wilayah utara, jadi bisa dibayangkan betapa mengerikannya itu. Meskipun dia memiliki status tinggi di domain Great Havenlaw saat ini, dia tahu bahwa kekuatannya masih jauh dari cukup untuk perang perburuan. Tapi, saat ini, dia baru saja menerobos ke alam berdaulat kelas 4 dan baru saja berhasil menstabilkan energi spiritual dalam tubuhnya, jadi tidak cocok baginya untuk mencoba terobosan lain. Jadi, jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, maka dia harus mengandalkan metode lain. Ambil Sutra Naga Phoenix, sebagai contoh. Jauh di dalam Istana 9 Neter. Di sebuah kolam berbatu yang kosong, Mu Chen diam-diam duduk sambil menjentikkan jarinya di depan kolam berbatu dan 10 botol giok muncul di hadapannya. Botol-botol giok itu berkedip-kedip dengan tanda cahaya di permukaannya. Itu adalah segel sederhana yang menyegel esensi darah makhluk ilahi, mencegah energi spiritual yang kejam bocor. Mu Chen menatap 10 botol giok itu dan ekspresi wajahnya berubah menjadi sedikit serius. Meskipun dia telah memperoleh fisik naga Phoenix yang legendaris di Dragon Phoenix Haven, dia jelas bahwa itu hanyalah bentuk paling awal. Itu hanya bisa membuat tubuhnya sedikit lebih kuat, dan jika dia ingin mencapai ketinggian di mana dia memiliki kekuatan naga sejati dan Phoenix, dia harus melalui latihan yang sulit. Dan, saat ini adalah langkah pertama. Mu Chen telah melepaskan pakaiannya, memperlihatkan sosok yang tidak terlalu kokoh, tetapi siapapun bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di bawah tubuhnya. Di dada dan punggungnya ada tato naga sejati dan Phoenix. Mu Chen menunduk dan melihat tato naga sejati dan Phoenix dan dengan lembut menyentuhnya. Tato itu bukan hanya tato biasa, tetapi juga memberikan perasaan yang aneh, seolah-olah mereka hidup. Menurut Sutra Naga Phoenix, ada 3 tahap dalam mengembangkan fisik naga Phoenix. Tahap pertama adalah kebangkitan roh sejati, kedua adalah pembentukan, dan yang ketiga adalah naga Phoenix hidup kembali. 2 tato di dada dan punggung Mu Chen harus dikenal sebagai roh naga sejati dan Phoenix, karena tato tersebut mengandung jejak roh yang ditinggalkan oleh naga sejati dan Phoenix. Tahap ini membutuhkan esensi darah dari banyak Divine Beast untuk menghidupkan kembali roh naga sejati dan Phoenix, yang memungkinkan mereka untuk memberikan kekuatan yang lebih kuat kepada Mu Chen. Itu karena, ketika roh naga sejati dan Phoenix benar-benar dihidupkan kembali, mereka dapat mencapai tahap pembentukan. Mencapai tahap itu, tato naga sejati dan Phoenix akan dapat membebaskan diri dari batas-batas tubuhnya, membangkitkan kekuatan milik naga sejati dan Phoenix. Yang ketiga adalah, naga Phoenix hidup kembali. Sudah jelas apa arti dari kata-kata itu. Apa yang perlu dilakukan Mu Chen sekarang adalah tahap pertama, kebangkitan roh sejati. Huff. Mu Chen dengan lembut meludahkan seteguk udara, sambil menarik kembali tatapannya dari tato. Dia tidak lagi ragu-ragu dan menjentikkan jarinya, menyerangkan cahaya spiritual dan menghancurkan botol giok. Berderit. Retak. Beberapa tetes darah merah tua langsung jatuh dan saat kecepatan jatuhnya bertambah cepat, terdengar suara deburan ombak. Esensi darah itu jatuh ke dalam kolam berbatu dan dengan cepat mengembang dengan kecepatan yang menakjubkan. Dalam waktu beberapa tarikan napas, beberapa tetes blood essence itu telah berubah menjadi kolam darah mendidih. Energi spiritual yang dahsyat dan bau darah yang menyengat memancar dari genangan darah tersebut saat membumbung tinggi ke arah cakrawala. Esensi darah itu jelas sangat kejam dan mereka mencoba merusak kolam berbatu itu. Tapi, untungnya, Mu Chen sudah siap. Kolam berbatu itu ditempa dengan bahan khusus, sehingga mencegah korosi. Benar-benar layak menjadi esensi darah dari Primordial Hydra. Mu Chen melihat ke kolam darah yang mendidih dan tidak bisa menahan nafas. Itu hanya beberapa tetes esensi darah dan itu bisa terbentuk menjadi genangan darah. Primordial Hydra benar-benar layak berada di peringkat teratas dari Divine Beast Records.
Esensi darah Divine Beast itu belum dimurnikan sebelumnya, jadi mereka dipenuhi dengan karakteristik ofensif. Tapi ini hanya sesuatu yang dibutuhkan Mu Chen. Hanya esensi darah Divine Beast yang paling primitif yang bisa menghidupkan kembali naga sejati dan roh Phoenix. Kecuali proses ini akan sangat menyakitkan. Mu Chen melihat genangan darah yang mendidih dan perlahan mengepalkan tangannya. Dia tidak lagi ragu-ragu. Dia melepas pakaiannya dan melompat ke dalam kolam. Percikan darah segar memercik saat Mu Chen membentuk segel dengan tangannya di kolam darah. Seluruh kolam mulai mendidih, membentuk pusaran merah dengan Mu Chen di tengahnya. His, his. Suara mendesis yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari kolam. Saat darah melonjak, itu terbentuk menjadi hidra darah berukuran kecil yang dengan panik menggigit tubuh Mu Chen. Tubuh Mu Chen bergetar hebat saat rasa sakit yang hebat membuat wajahnya menjadi sedikit pucat. Namun, rasa sakit yang hebat itu tidak melahap kesadaran Mu Chen. Sebaliknya, dia menghirup udara dalam-dalam sebelum mengganti segelnya dan mulai mengaktifkan Sutra Naga Phoenix. Ketika Sutra Naga Phoenix diaktifkan, tato naga sejati dan Phoenix di dada dan punggung Mu Chen mulai memancarkan cahaya spiritual, bersama dengan raungan drakonik yang dalam dan teriakan Phoenix yang bergema. Setelah itu, Hydra darah itu terkoyak dan untaian darah tanpa henti mengalir di kulit Mu Chen, kemudian dilahap oleh tato naga sejati dan Phoenix. Meskipun esensi darah dari Primordial Hydra sangat sombong, itu masih kurang dari naga sejati dan Phoenix. Namun, Mu Chen tahu bahwa proses penggunaan Divine Blood untuk memurnikan tubuhnya baru saja dimulai. Bab 829 Binatang Ilahi Humanoid. Percikan. Air berwarna merah darah tanpa henti bergulung dan melonjak di kolam berbatu saat Hydra darah terus terbentuk dan menggigit Mu Chen, mengungkapkan karakteristik mereka yang sangat ofensif. Namun, tato naga sejati dan Phoenix tampaknya telah diprovokasi oleh reaksi dari esensi darah Primordial Hydra, melepaskan raungan dahsyat dan tangisan Phoenix, yang memecah Hydra kecil itu dan menyerapnya ke dalam tato. Seiring dengan esensi darah Primordial Hydra yang dituangkan tanpa henti, tato naga dan burung Phoenix di dada dan punggung Mu Chen juga tampak semakin cerah. Tetapi pada saat ini, rasa sakit yang tak terlukiskan mulai meledak di tubuh Mu Chen. Rasa sakit yang luar biasa itu langsung membuat wajah Mu Chen menjadi pucat. Ketika esensi darah Primordial Hydra memasuki tubuhnya, darah itu mulai mendatangkan malapetaka dari dalam. Esensi darah dari Divine Beast tersebut sangat kejam, penuh dengan karakteristik ofensif. Tapi Mu Chen tidak bisa menekan mereka, karena itu akan mengganggu kebangkitan roh sejati. Jika itu berakhir dengan kegagalan, dia tidak akan memiliki wajah lagi untuk membiarkan mandala berkumpul untuknya lagi. Sialan. Mu Chen tidak bisa menahan umpatan. Jika ini terus berlanjut, tubuhnya akan berantakan oleh esensi darah Primordial Hydra. Baru sekarang dia menyadari betapa sulitnya untuk mengembangkan Sutra Naga Phoenix. Lebih jauh lagi, dia masih hanya esensi darah makhluk ilahi yang pertama. Jika dia bahkan tidak bisa menanggung ini, bagaimana dia akan menanggung 9 esensi darah Divine Beast lainnya yang tersisa? Mu Chen mengerutkan alisnya dan tatapannya berkedip-kedip saat dia merenungkan cara untuk mengatasi hal ini. Tapi dengan sangat cepat, sebuah cahaya melintas di matanya saat seringai muncul di sudut bibirnya. Esensi darah Primordial Hydra, kamu sangat ganas, benar. Tapi, ada sesuatu yang lebih ganas di tubuhku. Mu Chen sedikit memejamkan mata saat cahaya keemasan gelap bermekaran di permukaan tubuhnya. Untaian kilau keemasan gelap melintas di darahnya saat raungan dahsyat yang dalam dan tangisan burung Phoenix bergema dari tubuhnya. Itu adalah esensi darah naga Phoenix. Mu Chen telah menyerap sejumlah besar esensi darah naga Phoenix untuk membentuk fisik naga Phoenix. Karena itu, ada jejak aura milik naga sejati dan Phoenix yang terkandung di dalam tubuhnya. Meskipun peringkat Primordial Hydra tidak rendah dalam Divine Beast Record, ia masih berada di bawah level Ultra Divine Beast seperti True Dragon dan Phoenix. Selanjutnya, ketika cahaya keemasan mekar dengan raungan dahsyat dan tangisan Phoenix bergema di seluruh tempat, esensi darah Primordial Hydra, yang menimbulkan malapetaka di dalam tubuhnya, merasa seolah-olah mereka telah bertemu dengan lawan yang hebat. Cahaya keemasan menyelimuti, yang mengalahkan esensi darah Primordial Hydra, sebelum dilahap oleh tato naga dan Phoenix di bawah kendalinya. Dengan bantuan esensi darah naga Phoenix, situasi Mu Chen akhirnya, dengan cepat berubah menjadi lebih baik dan dia mulai fokus untuk menyerap esensi darah Primordial Hydra. Dan penyerapan ini berlangsung selama 4 hari. Selama 4 hari itu, samar-samar Mu Chen bisa merasakan sesuatu yang secara bertahap dipulihkan ke kehidupan di dada dan punggungnya. Pada hari keempat, malam hari, permukaan air di kolam berbatu akhirnya mulai mengering.
Ketika sudah benar-benar mengering, Mu Chen menjentikkan jarinya lagi dan dua botol giok pecah dengan tetesan esensi darah dengan warna yang berbeda jatuh, berubah menjadi air darah mendidih yang menyelimuti sosok Mu Chen di dalamnya. Mu Chen duduk di dasar kolam berbatu tanpa bergerak. Tato naga dan burung phoenix di dada dan punggungnya juga menjadi lebih terang. Dengan lebih banyak esensi darah Divine Beast yang mengalir ke dalam tato itu menjadi lebih hidup dan hidup. Untaian cahaya berdarah secara bertahap menyelimuti permukaan tubuh Mu Chen saat mereka menyelimuti sekelilingnya. Selama setengah bulan berikutnya, Mu Chen tidak meninggalkan kolam berbatu. Dengan lebih banyak esensi darah Divine Beast yang jatuh, bau busuk darah telah berubah menjadi cahaya berdarah yang membumbung tinggi ke cakrawala, yang menyebabkan keributan di Istana Sembilan Neter. Keributan itu bahkan membuat Nine Nether yang sedang menyendiri khawatir, dan dia bergegas ke kolam berbatu ini. Setelah memeriksa bahwa tidak ada kecelakaan dengan Mu Chen, barulah dia merasa lega dan memerintahkan untuk menutup wilayah ini. Orang itu terlalu sembrono. Nine Nether berdiri di luar kolam berbatu saat dia melihat ke arah Mu Chen, yang sedang berkultivasi jauh di dalam kolam, dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia sebenarnya tidak membuat siapapun berjaga-jaga saat berkultivasi dengan keributan seperti itu, akan merepotkan jika terjadi sesuatu. Meskipun dia menyalahkan Mu Chen, dia telah meletakkan kultivasinya dan duduk di luar kolam berbatu, bersiap untuk berjaga-jaga untuknya. Esensi darah ini. Ketika Nine Nether duduk, barulah dia merasakan energi spiritual yang keras di kolam darah. Segera, wajahnya berubah dengan sedikit keterkejutan berkedip di matanya. Apa yang sedang dikultivasi oleh orang ini, untuk benar-benar membutuhkan esensi darah dari begitu banyak Divine Beast? Hati Nine Nether bergetar saat ekspresinya berubah menjadi sedikit suram. Meskipun esensi darah dari Divine Beast dapat memurnikan tubuh, mereka masih terlalu sombong dan tidak mudah diserap. Belum lagi Mu Chen mencoba menyerap 10 esensi darah Divine Beast pada saat yang bersamaan. Saat dia dilawan oleh esensi darah Divine Beast itu akan sedikit merepotkan. Tapi kekhawatirannya tidak berlangsung terlalu lama, karena dia samar-samar mendengar raungan dahsyat dan teriakan burung phoenix yang terdengar dari tubuh Mu Chen dan, seketika itu juga, hatinya tersentak. Itu adalah tekanan dari naga dan phoenix sejati. Sebagai seseorang dari klan 9 burung Nether, terutama setelah berevolusi menjadi 9 burung Netherworld, itu bisa dianggap sebagai klan besar di klan makhluk ilahi. 9 burung dunia bawah mengandung garis keturunan burung abadi, yang bisa dianggap sebagai klan yang sama dengan klan Phoenix. Burung abadi juga merupakan eksistensi puncak di klan Phoenix, tapi tidak dikenal oleh Phoenix sejati karena betapa langkanya mereka. Oleh karena itu, ketika Nine Nether merasakan tekanan Phoenix sejati yang datang dari tubuh Mu Chen, wajahnya menjadi tidak biasa. Nine Nether menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata dan dia tidak merenungkan lebih lanjut tentang hal itu saat dia menenangkan dirinya, menunggu Mu Chen menyelesaikan latihannya. Dan penantian ini berlangsung selama sebulan penuh. Di kedalaman Istana 9 Nether, bahkan langit pun diwarnai merah. Melihat dari jauh, itu tampak seperti awan terbakar yang tampak sangat spektakuler. Namun, Nine Nether tidak memiliki kemewahan untuk memperhatikan sekelilingnya. Dia dengan cemas melihat ke kolam berbatu, karena ada berbagai macam raungan yang datang darinya. Di kolam darah mendidih, Mu Chen duduk di dasar kolam dengan banyak sosok berdarah besar yang dengan panik meraung ke arahnya. Sosok-sosok berdarah itu dibentuk oleh esensi darah makhluk ilahi yang telah dia serap dan dimurnikan. Namun, ada sisa-sisa kehendak dalam esensi darah itu. Awalnya, Mu Chen membuat mereka semua ditekan dengan tekanan naga dan burung phoenix untuk mengendalikannya. Tetapi seiring dengan meningkatnya jumlah esensi darah Divine Beast, mereka benar-benar bergabung untuk menahan tekanan naga dan burung phoenix, karena mereka merasakan bahwa jika mereka tidak melawan, sisa-sisa kehendak mereka akan dimusnahkan dan diserap seluruhnya. Dia harus mengakui, kehendak para Divine Beast itu sangat merepotkan. Ketika mereka bergabung bersama untuk melawan Mu Chen, sulit bagi tekanan naga dan phoenix untuk mencapai efek awal. Oleh karena itu, dia tidak dapat menyelesaikan langkah terakhir di saat-saat terakhir. Aku sudah sampai sejauh ini, aku tidak bisa membiarkan kalian merusaknya untukku. Mu Chen mengepalkan tinjunya saat dia menghirup seteguk udara dan mengeraskan hatinya. Dengan kehendak pikirannya, cahaya keemasan yang menyelimutinya menghilang. Tanpa halangan cahaya keemasan, sosok 10 Divine Beast segera mengeluarkan raungan saat mereka menggali ke dalam tubuh Mu Chen. Cahaya berdarah mulai menyebar dari tubuh Mu Chen, ke setiap sudut tubuhnya. Membalikkan melahap esensi darah Divine Beast. Wajah Nine Nether langsung berubah saat melihat pemandangan ini. Dia tahu kecelakaan pasti akan terjadi dalam upaya menyerap begitu banyak esensi darah Divine Beast. Mengaum.
Tepat ketika Nine Nether khawatir di dalam hatinya, Mu Chen juga memberikan segalanya. Dia membangkitkan semua kekuatan fisik naga Phoenix, serta esensi darah naga Phoenix yang tersembunyi di dalam darah dan dagingnya. Saat cahaya keemasan gelap yang mengesankan mengalir melalui darah dan dagingnya, mereka tanpa ampun menekan cahaya berdarah itu. Dua warna cahaya yang berbeda dengan panik melahap satu sama lain. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah tubuh Mu Chen, jadi ini adalah medan perang. Oleh karena itu, ketika fisik naga Phoenix dan esensi darah naga Phoenix benar-benar meledak, cahaya berdarah yang terbentuk dari 10 Divine Beast terus-menerus dipukul mundur. Secara alami, hasil dari ini akan menyebabkan tubuh Mu Chen menjadi medan perang, dengan gelombang kejut terbentuk dari benturan. Jika bukan karena fisik naga Phoenix-nya yang meningkatkan ketangguhan tubuhnya mungkin akan terkoyak oleh benturan. Melahap mereka semua. Wajah Mu Chen berubah drastis, terlihat sedikit ganas dan terdistorsi, tetapi tidak ada keraguan sedikit pun di matanya. Raungan di dalam hatinya menyebabkan cahaya keemasan menyapu keluar. Cahaya keemasan menyembur keluar, bersama dengan raungan dahsyat yang mengesankan dan teriakan burung Phoenix, seperti raja yang menyapu bersih para pemberontak. Di bawah dampaknya, cahaya berdarah dari 10 Divine Beast telah terkoyak. Semua cahaya berdarah sepenuhnya diserap oleh tato naga dan burung Phoenix di dada dan punggung Mu Chen. Mu Chen tiba-tiba membuka matanya, lalu merasakan darah dan daging di dada dan punggungnya bergetar. Seolah-olah ada sesuatu yang hancur di dalam darah dan dagingnya dan menjadi hidup kembali. Mengaum. Sosok Mu Chen melonjak saat dia mengeluarkan raungan. Raungan itu terdengar seperti raungan dahsyat dan tangisan burung Phoenix pada saat yang sama dan cahaya keemasan besar membumbung tinggi dari tubuhnya, bahkan lapisan awan terkoyak pada saat ini. Nine Nether mengangkat kepalanya saat dia melihat sosok itu dalam cahaya keemasan. Samar-samar, dia benar-benar merasa sedikit tertekan olehnya. Itu bukan penindasan energi spiritual, tapi penindasan yang datang dari Divine Beast ketika mereka berada di level yang sama. Saat ini, Mu Chen merasa seperti Divine Beast humanoid baginya. Bab 830 Pelet Asal Jatuh. Cahaya keemasan berangsur-angsur menghilang, dan ketika benar-benar menghilang, penindasan yang berasal dari tubuh Mu Chen telah sepenuhnya ditarik. Menundukkan kepalanya ke dadanya, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Di dadanya, ada naga sejati yang berkeliaran di bawah kulitnya. Naga sejati tampak hidup, seolah-olah hidup dan mengandung energi yang sangat menakutkan pada saat bersamaan. Saat tatapannya berkedip-kedip dan dengan kemauan hatinya, naga sejati dengan cepat bergerak ke tinjunya, di sepanjang kendalinya, kemudian dia mengepalkan tinjunya dan melayangkan pukulan. Mengaum. Ketika dia melayangkan pukulan itu, raungan drakonik yang terang bergema di wilayah ini dan retakan muncul di ruang di depannya dari satu pukulan. His. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesis seteguk udara dingin saat melihat pemandangan ini. Dia hanya dengan santai melontarkan pukulan dan hanya sedikit mengendalikan naga sejati. Dia tidak mengharapkan kekuatan penghancur seperti itu darinya. Sepertinya setelah menghidupkan kembali roh naga sejati, itu jauh lebih tangguh dari sebelumnya. Gemerisik. Sosok Nine Nether muncul di hadapan Mu Chen dan dia melihat naga sejati, yang berkeliaran di dada Mu Chen, dengan keheranan. Dia sendiri adalah Divine Beast, jadi dia bisa merasakan penindasan yang berasal dari naga sejati. Itu milik garis keturunan naga sejati yang asli. Mu Chen merasakan naga sejati yang berkeliaran di dadanya dan ekspresinya sedikit berubah. Dia tersenyum ke arah Nine Nether. Coba serang aku. Nine Nether melirik Mu Chen dengan ragu. Tapi dia tidak menanyainya dan dengan lembut menjentikkan jarinya. Kekuatan yang sangat tajam meledak, seperti sambaran petir, dan diarahkan ke dada Mu Chen. Menghadapi serangan Nine Nether, Mu Chen tidak melakukan pertahanan. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan menarik kembali energi spiritual di permukaan tubuhnya dan membiarkan kekuatan energi spiritual itu menyerangnya. Mendesis. Namun, pada saat itu, ketika kekuatan energi spiritual hendak bersentuhan dengan tubuh Mu Chen, naga sejati, yang berkeliaran di sekitar dada Mu Chen, tiba-tiba mengeluarkan raungan yang sangat keras. Ia membuka mulutnya dan melahap kekuatan energi spiritual yang melesat. Setelah melahap kekuatan energi spiritual itu, roh naga sejati hanya bergetar, sebelum pulih ke kondisi awalnya, diam-diam berkeliaran di bawah kulit Mu Chen. Nine Nether menyaksikan adegan ini dengan keterkejutan di wajahnya. Mu Chen tidak bisa menahan senyum. Roh naga sejati tidak hanya dapat memberinya kekuatan besar, bahkan memiliki kemampuan pertahanan. Pertahanan yang kuat mungkin tidak lebih lemah dari armor emas naga Phoenix.
Jika Mu Chen memanggil armor emas naga Phoenix dan menambahkan pertahanan tubuhnya, 3 lapisan pertahanan mungkin bahkan merepotkan bagi penguasa kelas 5 untuk menghadapinya. Jika dia telah menghidupkan kembali roh naga sejati dan Phoenix sebulan yang lalu, ketika dia bertarung dengan Qiu Taiyin, dia tidak akan dipaksa untuk bersembunyi di tubuh surgawi sovereign-nya untuk menyiapkan arah spiritual untuk melawan. Apa ini yang sedang kamu kembangkan? Nine Nether akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melontarkan pertanyaan itu. Saat ini, Mu Chen tampak lebih seperti Divine Beast daripada dia. Mu Chen tertawa kering, karena tidak perlu menyembunyikan apapun dari Nine Nether. Jadi, dia secara langsung memberitahunya tentang hal-hal yang berkaitan dengan Sutra Naga Phoenix. Mendengar penjelasan Mu Chen, Nine Nether terdiam sejenak. Tapi dia tidak bisa menahan alisnya saat dia melihat roh naga sejati di dada Mu Chen. Di masa depan jika Anda bertemu seseorang dari klan naga dan Phoenix, jangan biarkan mereka menemukan roh naga sejati dan Phoenix pada Anda. Kenapa? Klan naga dan Phoenix adalah beberapa klan terbaik yang ada. Kekuatan mereka bahkan sebanding dengan klan primordial yang terpencil. Naga dan Phoenix sejati adalah eksistensi puncak di masing-masing klan tersebut, jadi jika mereka menemukan bahwa Anda memiliki roh naga dan Phoenix sejati, mereka mungkin akan bergerak dan dengan paksa mencabutnya dari Anda, kata Nine Nether. Wajah Mu Chen sedikit berubah, karena dia tidak menyangka klan naga dan Phoenix akan begitu sombong. Tapi, untungnya, roh naga sejati dan Phoenix terlalu lemah saat ini, jadi mereka tidak akan menarik perhatian klan tersebut. Adapun di masa depan, jika dia berhasil melatih roh naga sejati dan Phoenix ke level yang lebih tinggi, dia tidak akan lemah pada saat itu. Saya akan memperhatikannya. Mu Chen mengangguk. Wajah Nine Nether sedikit mengendur. Tetapi tepat ketika dia akan berbicara, sebuah lonceng yang jernih dan cerah tiba-tiba berbunyi di kedalaman langit hukum agung. Bel itu terdengar tergesa-gesa, samar-samar bercampur dengan aura membunuh. Ketika Mu Chen dan Nine Nether mendengar lonceng itu, mereka menyipitkan mata dan melihat ke arah kedalaman Grey Outlaw Sky. Mereka tahu bahwa itu adalah lonceng yang digunakan untuk memanggil konferensi raja. Pada saat yang sama, itu adalah sinyal yang mewakili awal perang. Perang dimulai. Di Istana Utama Langit-Langit Agung. Suasana di aula sangat khusyuk dengan penguasa, 3 kaisar, 10 raja, dan pasukan tambahan yang lebih kuat berkumpul di aula besar. Ini bisa dianggap sebagai standar terkuat di domain Great Havenlaw, jadi orang bisa tahu betapa pentingnya domain Great Havenlaw memandang perang perburuan. Mengatakan bahwa mereka telah keluar dengan kekuatan penuh tidaklah berlebihan. Mu Chen duduk di atas singgasana batu di aula dengan 9 Nether di sebelah kanannya, dengan berbagai raja di sepanjang jalan. Di tingkat atas adalah 3 kaisar dan mandala yang tak tertandingi. Di masa lalu, Mu Chen hanya bisa mengikuti 9 Nether di konferensi raja sebelumnya. Berdiri di belakangnya seperti pengawal. Tetapi dengan dia menjadi raja di domain Great Havenlaw, dia secara alami dapat menerima perlakuan yang sama seperti Nine Nether. Di aula, suasananya sangat menindas, dengan mandala duduk tinggi, menghadap semua orang, sebelum sebuah suara lembut bergema, 7 hari dari sekarang, badai energi spiritual di medan perang jatuh akan berada pada kondisi terlemah. Pada saat itu, perang perburuan akan berlangsung. Meskipun semua orang sudah siap, ketika mereka mendengar pernyataan itu, tatapan mereka tidak bisa menahan gemetar. Menghadapi perang brutal seperti perang perburuan, bahkan kekuatan puncak seperti domain Great Havenlaw mereka di wilayah utara tidak dapat terhindar darinya. Mandala melambaikan tangannya, cahaya spiritual menyembur keluar, yang terbentuk menjadi peta besar dan rumit di udara. Menilai dari medannya, seharusnya itu adalah Valen Battlefield, tapi sebagian besar dari itu pingsan. Karena badai energi spiritual di Valen Battlefield, akan ada perubahan besar setiap kali dibuka. Mayoritas peta di masa lalu tidak berguna, jadi setelah memasuki Valen Battlefield, kamu hanya bisa mencoba menyelidiki dengan mengandalkan medan. Pasukan dari domain Great Havenlaw kita akan memasuki Valen Battlefield dari area barat laut. Setelah masuk, pasukan akan menyebar. Kalian semua akan memimpin pasukan kalian sendiri untuk mencari reruntuhan dan mendapatkan Valen Origin Pellet. Pelet asal jatuh. Mendengar istilah itu, Mu Chen tercengang, karena itu adalah istilah yang asing baginya. Para ahli yang jatuh di Valen Battlefield akan memiliki Sovereign Seas mereka berubah menjadi Valen Origin Pellet seiring berjalannya waktu. Pelet asal jatuh sangat bermanfaat untuk budidaya. Selain itu, mereka juga sangat dibutuhkan untuk memecahkan perbendaharaan alam berdaulat bumi. Suara Nine Nether terdengar, yang menghilangkan keraguan Mu Chen. Perbendaharaan alam berdaulat bumi adalah tempat di mana kultivator alam berdaulat bumi telah jatuh.
Namun, tempat jatuhnya para ahli seperti itu akan sangat tersembunyi dan selanjutnya dilindungi oleh arai spiritual dari medan perang yang jatuh. Arai spiritual alami ini terhubung ke seluruh medan perang yang jatuh, jadi bahkan kultivator alam berdaulat bumi pun tidak dapat dengan paksa menembusnya. Satu-satunya cara adalah dengan mengandalkan Valen Origin Pellet, karena sumber energi di dalamnya sama dengan Valen Battlefield. Oleh karena itu, mendapatkan pelet asal jatuh adalah langkah pertama dari perang perburuan, dan juga, langkah yang paling penting. Setiap kekuatan lain juga akan merebut pelet asal jatuh. Agar kita bisa mendapatkan lebih banyak Valen Origin Pellet, kita hanya bisa membagi kekuatan kita. Jika tidak, kita akan menyia-nyiakan sumber daya kita dengan berfokus pada satu tempat pada satu waktu. Mu Chen mengusap dahinya sambil tersenyum pahit. Perang perburuan benar-benar merepotkan, dan karena pelet asal jatuh sangat penting, persaingan untuk mendapatkannya akan sangat ketat. Setelah memasuki medan perang jatuh, 3 kaisar dan aku sendiri akan mencari harta karun alam berdaulat bumi. Oleh karena itu, tugas untuk mendapatkan Valen Origin Pellet akan jatuh ke tangan kalian. Mandala menatap ke 10 raja saat dia berbicara dengan suara serius. Aku tidak peduli tentang bagaimana kalian biasanya bertarung untuk mendapatkan sumber daya dan bersaing. Tapi kali ini, saya harap kalian bisa melupakan dendam dan saling membantu. Jika tidak, tidak akan mungkin bagi kalian untuk membawa Valen Origin Pellet yang cukup kepada kami sendiri. Tanpa jumlah Valen Origin Pellet yang cukup, kita tidak akan bisa menghancurkan perbendaharaan alam berdaulat bumi, pada dasarnya berarti kita kalah dalam perang. Dan aku yakin kalian tahu harga seperti apa yang harus kita bayar jika itu terjadi. Kalian hanya bisa mengandalkan diri kalian sendiri untuk mendapatkan pelet asal jatuh, karena 3 kaisar dan aku sendiri tidak akan bisa memberikan bantuan kepada salah satu dari kalian, karena kami harus menjaga kekuatan lain agar mereka tidak melakukan gerakan pada kalian. Melihat murid-murid emas Mandala, yang mengesankan dan menindas, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggukkan kepala dengan hormat. Melihat respon mereka, Mandala melambaikan tangannya. 10 berkas cahaya terbang ke arah ke-10 raja tersebut. Saat cahaya-cahaya itu menghilang, mereka terbentuk menjadi 10 cermin perunggu yang berkedip-kedip dengan cahaya spiritual di permukaannya. Ini adalah cermin ceros spiritual. Jika salah satu dari kalian menghadapi situasi berbahaya, teteskan darah kalian di atasnya dan yang lain akan dapat merasakan lokasi kalian dan memberikan bantuan. Titik kumpul juga akan diinformasikan melalui cermin ceros spiritual. Mu Chen dan yang lainnya menganggukkan kepala saat mereka menerima cermin ceros spiritual dan menyimpannya. Kalau begitu, agar domain Great Havenlaw kita masih bisa tetap berdiri di wilayah utara ini setelah perang perburuan ini. Mari kita bertarung, semuanya. Di aula, setiap ahli tiba-tiba berdiri, mata mereka terbakar dengan api dan dipenuhi dengan niat bertarung yang menggebu-gebu saat mereka bergema. Bertarung.